Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjadi lebih baik. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, Nabi Agung Muhammad SAW. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan bacaan suratul Fatihah, seraya mengharap ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita baik zahir maupun batin di dunia, dalam urusan agama, dalam urusan dunia, di akhirat, di barzah, dan sampai nanti kita hidup di akhirat, kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tawassul kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah SAW, kepada salafun salihin, para sahabat, para tabi'in, para keluarga Rasulullah SAW, para musannifin, para mufassirin, para muhaddithin, para orang-orang soleh, pendiri bangsa ini, wali songo, dan juga para ulama-ulama Nusantara, terkhusus juga kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Universitas Islam Malang, guru-guru kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan kepada orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, semua kerabat kita, semoga Allah ampuni dosanya, Allah berikan rahmat dan maunahnya, dan Allah berikan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik. Sekarang kita akan berdiskusi masalah iman kepada Nabi dan Rasul dengan saya Abdul Hamid Ali. Sekarang apa sih dalil daripada iman kepada Nabi dan Rasul itu sendiri? Saya membawakan hadis dan juga ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rusulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surat At-Taghabun ayat 8. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada cahaya yang dimaksud Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah dan beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika mereka melakukan itu, maka terlindungilah darah mereka dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang memang pada waktu itu untuk orang-orang yang
eh, kafir harbi, memerangi Rasulullah SAW. Namun ada waktunya kafir itu, orang-orang kafir Quraisy menjadi damai, ya, mempunyai perjanjian piagam Madinah dengan Rasulullah, yang akhirnya mereka juga terlindungi selama mereka mau membayar pajak, ya, dan juga tidak mengganggu orang-orang Islam. Definisinya, apa sih iman kepada Rasulullah dan Nabi Allah itu? Secara istilah, Nabi adalah lelaki merdeka yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberitahukannya syariat sebelumnya kepada dia, memberitahukan kepada umat manusia dan yang ada di sekitarnya. Nah, dari kalangan pemilik syariat tersebut. Sedangkan secara bahasa kata Rasul adalah yang mengikuti berita orang yang mengutusnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat, ya. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Setiap umat Islam, ya, di samping ada kewajiban beriman kepada kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, juga diwajibkan beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin. Sehingga umat Islam wajib menolak dan tidak beriman, ya, kepada yang menganggap dirinya sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW. Ini sama dengan ayat yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, di dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki. Tidak hanya begitu, ya, di antara kamu, tetapi beliau itu adalah Rasulullah dan juga penutup para nabi, dan beliau dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi dan Rasul. Setiap nabi belum tentu Rasul, dan setiap Rasul pasti nabi. Perbedaannya apa sekarang? Jumlah nabi menurut para ulama berjumlah 124.000. Ya, walaupun memang ada beberapa yang menyampaikan sedikit perbedaan, ya. Dan 313 untuk Rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Jadi yang wajib diketahui oleh orang Islam sendiri berjumlah 25 yang wajib. Walaupun hitungannya memang banyak. Nabi adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya dan diperintahkan menyampaikan wahyu ke umatnya, tetapi tidak datang dengan membawa syariat baru. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu sama-sama diberikan wahyu oleh Allah dan sama-sama menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul berbeda. Rasul ini diberikan wahyu oleh Allah, namun mereka membawa syariat baru. Ada dua. Kata baru ini dalam maksud dua hal. Yang pertama, menghapus lalu mengganti syariat sebelumnya. Yang kedua, melengkapi syariat sebelumnya. Jadi membawa syariat baru. Bisa jadi menyempurnakan tadi, ataupun menghapus lalu mengganti syariat yang baru. Gitu. Contoh, memuliakan hari Sabtu untuk Bani Israel, ya, di zaman Nabi Musa. Namun sekarang diganti hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat dan sebagainya, banyak hal, ya. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Karena apa? Nabi dan Rasul ini memiliki 4 sifat yang itu tidak ada di dalam diri seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul. Kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah dan tidak menyampaikan kepada umat, itu agak sedikit kurang tepat, ya. Agak sedikit kurang tepat. Karena apa? Sedangkan ada sifat yang harus melekat pada diri Rasul, yaitu siddiq, jujur, ya. Semua Rasul itu tidak pernah bohong,
2, amanah, dapat dipercaya. Fatonah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Kalau Rasul tidak mempunyai sifat tabligh, Nabi tidak mempunyai sifat tabligh, ya, ini harus dipertanyakan. Nah, sedangkan 4 sifat itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Oleh karenanya, yang tepat, yang masuk dalam kategori ini adalah Nabi itu juga menyampaikan kepada umatnya, namun tidak membawa syariat baru, ataupun tidak menghapus syariat baru, begitu. Selanjutnya mukjizat para nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Adam, ya. Beliau ini yang dijadikan Allah sebagai khalifah pertama di bumi, sebagai manusia pertama yang hidup di bumi, maka beliau oleh Allah diajari tentang semua hal. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, itu di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah sangat banyak sekali. Karena beliau adalah manusia pertama di muka bumi. Terkait dengan nama-nama, 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan pengetahuan terkait dengan nama-nama semuanya. Diberi Allah sebagai manusia yang memiliki umur panjang, yaitu 1000 tahun. Ini di beberapa referensi. Dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai tinggi 300 dhira' hasta atau 150 meter. Kalau sekarang aja 100 meter udah jadi raksasa itu, ya. Sebagai manusia pertama, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan beliau keturunan kembar dan berpasang-pasangan yang dinikahkan secara silang, gitu, ya. Nabi Idris alaihi salatu wassalam adalah manusia yang mempunyai kecerdasan dalam mempelajari fenomena alam dan menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai wahyu Allah. Manusia yang diberikan oleh Allah bisa menulis, ya, berikan karunia bisa menulis, membaca, tidak perlu belajar lagi, langsung diberikan ilham oleh Allah. Manusia pertama yang diberi kemampuan membuat baju, Nabi Idris. Nah, satu-satunya nabi yang pernah merasakan sakaratul maut dan kemudian dihidupkan kembali atas izin Allah. Sampai sekarang Nabi Idris masih hidup dan berada di surga selain Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat surga, bisa melihat neraka secara langsung, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Nuh ini suatu mukjizat, yaitu beliau diberi kemampuan membuat bahtera perahu yang sangat besar, panjangnya 300 hasta dan 50. Belum ada yang bisa membuat perahu sebesar itu sebelumnya. Dan perahunya itu mampu menampung seluruh makhluk pada waktu itu. Yang maksudnya berpasang-pasang, ya, yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salatu wassalam diberi kemampuan oleh Allah menurunkan hujan, ya, dengan izin Allah, yang pada saat itu kaum 'Ad sedang dilanda kekeringan sampai semua tanaman mati dan tidak ada sumber mata air. Nabi Hud selamat dari badai petir yang dahsyat sekali. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salatu wassalam memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu yang terbelah. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kebal oleh api, menyaksikan burung yang dihidupkan kembali oleh Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahwasanya suatu ketika Nabi Ibrahim minta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah engkau menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, katanya Nabi Ibrahim. Lalu ditanya, "Loh, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim?" "Tidak ya Allah," katanya Nabi Ibrahim. "Ini adalah untuk meyakinkan hati saya." Masya Allah. Merubah pasir jadi makanan, memiliki anak di usia 99 tahun. Di waktu usia sudah sepuh beliau. Nabi Lut alaihissalatu wassalam, Allah melenyapkan kaumnya dengan musibah angin kencang dan gempa bumi serta dihujani batu yang membara. Kaum Sodom. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, air Zam-Zam dihentakkan oleh kaki beliau yang sampai sekarang tidak pernah berhenti.
sumbernya. Tergantikan kambing ketika disembelih. Ini adalah mukjizat beliau. Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Nabi Ishak merupakan hamba Allah yang punya akhlak, ilmu dan perilaku yang terpuji. Nabi Yakub adalah orang yang diceritakan sebagai orang yang mampu mempunyai watak yang kukuh, berprinsip dan keimanan yang bagus sekali. Nabi Yusuf mempunyai wajah yang tampan. Ada yang menyampaikan bahwa wajah ketampanan Nabi Yusuf itu masih mewakili seperempat ya dari 100% ketampanan Nabi Muhammad SAW. Ya bisa dibayangkan berarti lebih tampan Rasulullah SAW. Bisa menafsirkan mimpi Nabi Yusuf ini. Nabi Ayub mempunyai kesabaran yang istimewa. Beliau sakit sampai hartanya habis semua, ditinggal istrinya dan sebagainya. Masya Allah. Beliau mengeluarkan air dari tanah yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Nabi Syu'aib alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan badai yang panas yang sampai munculkan awan hitam ya ini. Dan Allah juga mendatangkan bencana berupa gempa bumi yang melenyapkan kaum Madian. Adalah kaum daripada Nabi Syu'aib ya. Yang nomor 14 Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak pernah kenal Nabi Musa? Nabi Musa ini adalah nabi yang sering disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kallamallahu Musa taklima, karena memang beliau sering berkomunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Itulah mukjizat daripada Nabi Musa itu sendiri. Tongkat menjadi ular, menghidupkan orang mati ya. Membelah lautan, wahyu yang langsung diberikan oleh Allah di bukit Turisina. Yang nomor 15 Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Harun sendiri adalah sosok nabi yang dianugerahi kecakapan bahasa yang sangat baik sehingga membantu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada waktu berdakwah kepada Firaun dan kaumnya. Nabi Zulkifli adalah nabi yang terus menerus dan teguh dalam membimbing kaumnya untuk memuja kepada Allah, meskipun beliau pernah menerima ancaman dirantai hingga dipenjara oleh kaumnya. Nabi Daud alaihi salatu wassalam dikaruniai kitab Zabur, mempunyai suara yang merdu ya, besi menjadi lunak di tangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Menundukkan gunung dengan memerintahkan gunung agar rata pada waktu beliau melewatinya. Masya Allah. Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang berlimpah ya. Dapat berbincang dengan binatang, mengetahui bahasanya, serta mendengar percakapan semua binatang. Mampu menundukkan angin dan memerintahkan angin untuk mengantarkan serta menerbangkan beliau. Subhanallah ya. Mempunyai bala tentara dari semua golongan bangsa. Itu adalah Nabi Sulaiman. Menyalurkan tembaga dari perut bumi untuk dicetak sebagai peralatan-peralatan kerajaan. Nabi Ilyas adalah juga seorang nabi yang diperintahkan untuk dakwah di kalangan Bani Israel selain Nabi Musa alaihissalam, dan masih keturunan bangsa Israel. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaum yang sebagai penyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Nabi Yunus masih hidup walau ditelan ikan besar. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang mempunyai perilaku yang rendah diri dan selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Yahya ya. Beliau dikategorikan selaku orang suci dan terhormat, gemar membaca dan bisa memberikan solusi bagi permasalahan umatnya. Nabi Isa berbicara saat masih bayi, menghidupkan burung yang terbuat dari tanah, menghidupkan orang yang sudah meninggal, mempunyai kemampuan mengobati orang, menurunkan hidangan dari langit, diperintahkan berdakwah kepada Bani Israel yang beliau membawa kitab Injil. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak ya mukjizat Rasulullah SAW.
yaitu Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang sangat istimewa. Membelah bulan, ya, mengalirkan air dari jemarinya, menurunkan hujan, Isra Mi'raj, selalu dinaungi awan ketika beliau berjalan untuk terhindar daripada panasnya matahari. Demikian adalah terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul, siapa saja, bagaimana mukjizatnya, apa sifat daripada Nabi dan Rasul. Semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah wa naqsulana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.